malam Sobat Bahana, berjumpa lagi barengan sama Cindy ya, pastinya di podcast Ngobrol Santai. Yes Sobat Bahana, spesial malam minggu. Always ini gak bakalan sendirian aja, karena sini juga bakalan ditemenin sama dedek-dedek bukan dedek-dedek, ini kita berdua aja ya malam hari ini. Ada Fabila yang nemenin Cindy kali ini. Halo, selamat malam Fabila. Halo. Hai, ini gimana kabarnya? Baik sekali ini walaupun hujan ya Mbak ya. Aku nggak tahu loh kalau di sini. Nggak kedengeran. Tiba-tiba bukan nggak kedengeran, kan nggak tahu tadi kan. Jadi tiba-tiba datang touchdown di Ngawi, terus habis itu ternyata banyak banget pohon-pohon yang tumbang ya. Iya, tadi di jalan-jalan banyak banget. Banyak pohon. Gitu. Nah, buat Sobat Bahana, sebelum kita menginjak ke tema kita pada malam hari ini gitu ya, yang kan sekarang udah mulai musim hujan. Iya, gitu kan. bener banget. Tetap harus hati-hati ketika berkendara gitu ya. Jangan lupa membawa jas hujan juga, ataupun yang membawa mobil gitu ya. Sobat Bahana tetap harus berhati-hati dalam berkendara gitu kan. Hindari kalau ketika hujannya lebat, hujannya disertai angin. Mending apa Fabila? Mending neduh dulu. Yes, Oke. bener banget. Harus neduh dulu aja ya. Keselamatan adalah hal Yang yang terpenting. yes ya. Hal yang utama gitu. Oke, sama halnya dengan satu keselamatan itu ya, hal yang utama, apalagi tentang self love nih, itu juga hal yang utama. Iya gak sih? Ini tentang diri sendiri ya. Yes, bener kan, kayak gitu. Nah, Sobat Buana, tema kita di malam hari ini nih tentang self love gak harus mahal. Yes, tema kita pada malam hari ini nih Sobat Buana tentang self love. Nah, aku pengen tanya sendiri nih sama Fabila gitu. Kenapa kamu pengen mengangkat tema tentang self love ini gitu? Jadi self love itu kan mencintai diri sendiri. Nah, gimana cara kita itu untuk bisa mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain? Wih, takut banget loh ya. Oke, berarti kamu ini ya pengen membicarakan tentang sebenarnya kita tuh sayang sama diri kita sendiri itu nggak harus mahal, nggak Iya, harus bener yang kayak harus liburan kayak bener. gitu gitu Iya kan. kan. Tapi aku sebenarnya pengen nanya deh sama Fabila ini, manggilnya apa sih? Bila gitu Bila, aja ya. oke. Bila. Nah, kalau self love menurut kamu sendiri itu apa sih gitu? Self love. Jadi self love itu kan mencintai diri sendiri. Jadi gimana kita mencintai diri sendiri, apalagi temanya kan self love gak harus mahal. Nah, gak kayak harus liburan dan lain-lain, beli barang mewah dan gini-gini. Itu lebih ke kayak self reward kan. Nah, self love ini kayak kita tidur ya Mbak, tidur nyenyak itu juga termasuk self love loh itu. Waktu tidur itu penting banget. Itu juga termasuk self love. Oke, nah berarti kamu cara membedakan deh self reward sama self love-mu apa? Self loveku lebih ke kayak me time kayak gitu. Iya. Terus kalau self rewardmu biasanya gimana? Memenuhi keinginan. Jadi kayak yang berbau berbayar-bayar, self reward ya, yang ditahan-tahan gitu kan. Lebih bedanya gini, self love sama self reward. Self reward lebih berbayar. Kalau self love itu lebih yang nggak harus mengeluarkan uang, nggak harus mahal kan. Nah, kalau menurut Fabila gitu ya, atau Bila deh gitu kan, ada apa sih kenapa kamu mengangkat tentang self love itu sendiri? Mungkin dari teman-teman kamu gitu yang kurang self love atau gimana gitu. Apa sih yang mendasari kamu mengangkat tema tentang self love ini? Jadi biar Sobat Bahana juga tahu gimana sih kita itu mencintai diri kita dengan hal-hal kecil, gak harus dengan hal mahal kayak gitu. Nah, apakah di pertemanan kamu, maksudnya teman-teman kamu ada nih yang mungkin dia itu sebenarnya tidak cinta sama diri sendiri atau gimana gitu, jadinya kamu tuh mengangkat tema bahwa self love tuh nggak harus mahal dan lain-lain, atau bahkan teman kamu ada ini yang tipenya self love itu adalah
menghambur-hamburkan uang gitu. Mungkin ada kayak gitu atau gimana nih? Aku pengen tahu deh self love di lingkungan kamu secara pertemanan itu seperti apa? Mungkin buat teman-temanku ya Mbak itu juga ada yang self love-nya itu lebih ke me time, ada juga self love-nya itu harus belanja kayak jajan, belanja baju, terus skincare mahal-mahal kayak gitu. Self love yang dia belajar. Self love yang dia belajar. Mungkin ya teman-temannya Ada nggak kayak gitu? Sih harusnya. Gitu Tapi aku ya. bisa kayak gitu. Malah yang ada ini pusing. Iya benar-benar banget. Nah untuk Sobat Bahana nih ya, ini boleh banget bergabung barengan sama Cindy dan juga Bila gitu ya. Self love kamu yang anti bayar-bayar klub gitu itu apa gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 085633454545. Dan juga Sobat Bahana nih yang lagi scrolling sosial media nih, ada di Facebook, TikTok, Instagram, langsung aja menuju di @bahanangawi. Dan kita nggak bakalan lupain juga ya buat Sobat Bahana yang lagi nonton melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com gitu. Oke, kita cuman berdua aja ya. Kita pengen nanya-nanya juga nih untuk Sobat Bahana. Sambil kita nunggu nih untuk Sobat Bahana bergabung, kita kayaknya break dulu aja kita ya. Jadi tetap barengan sama kita ya Sobat Bahana di ajang ngobrol santai. 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi pastinya di ajang ngobrol santai. Yes. Tema kita apa nih Bila? Self love nggak harus mahal. Yes. Nah tuh. Kamu nanya apa Bila? Ini nih, Mbak Cindy sendiri tuh punya self love gak sih? Self love. Mbak Cindy punya self love gak sih? Of course. Ya, itu pasti punya namanya self love. Self-love, Iya, gitu. Kadang sometimes kayak di umuranku gitu ya, itu self love-nya mereka tuh kayak lebih ke healing jalan-jalan, kayak gitu-gitu kan. Tapi aku berbeda nih sama temen-temen. Iya, mungkin kalau teman-teman deketku udah tahu gitu ya, aku tipe-tipe yang introvert gitu kan, tipe-tipe yang introvert. Jadi introvert. iya, aku introvert. Iya, ya itulah tadi kan waktu Sabtu lalu kan aku bilang kan kita harus out of the box, dari out of the comfort zone kita gitu. Jadi ya kita balik lagi ke topik. Kalau ngomongin soal self love pasti punya gitu ya, apalagi aku yang orang introvert gitu. Apalagi juga gitu kalau ketika energinya udah habis bis banget, aku butuh namanya self love. Self love ku adalah kayak aku di kamar ataupun di ruangan, pokoknya di ruangan apapun deh yang nyaman gitu ya, yang nyaman gitu. aku sendiri, udah itu namanya aku self love. Itu recharge. Recharge energi. Self love ku gitu, karena kalau misal aku nggak kayak gitu, energiku udah habis. Akhirnya ketika aku ngobrol sama orang lain gitu kan, itu pasti kayak kadang bisa bikin orang tersinggung, kadang juga bikin ngomong yang lantur, kayak jadi too much gitu kan. Jadinya kayak out of control aja. Kayak ngerasa tuh kadang gini, kamu pernah gak sih kayak ngerasa kayaknya bukan aku deh tadi. Kayak nggak bisa ngontrol gitu kan, kayak tiba-tiba ngomong yang enggak. Nah itu, jadi kalau misal aku nggak buru-buru self love, maksudnya kayak recharge itu kayak bahaya banget. Jadi self love ku adalah itu self love ku adalah ngopi sendiri. And then me time-nya ya itu termasuk me time. Tidur sih aku. Karena jarang banget. Jarang tidur. Enggak, tapi aku emang cinta banget sama tidur. Iya, cinta banget sama tidur. Sebelum melakukan aktivitas yang kayak sekarang udah padat gitu kan. Dulu tuh waktu zaman kuliah gitu kan, pas waktu Covid itu kan bener-bener banyak kegiatan. Enggak, banyak tidurnya. Iya, kan kita kuliahnya di rumah online. Terus habis kuliah kan ngapain, kan nggak boleh keluar. Iya. Akhirnya kan tidur. Cuman tidur kuliah kayak gitu doang kan, cuman pindah
tempat aja gitu kan. Udah tempat aja buat kuliah online sama tidur gitu kan. Jadinya Terlanjur nyaman. iya suka aja meskipun kayak gitu loh. Meskipun aku udah dari pagi, misal pagi, enggak deh. Siang, sore tidur. Sore jam 9 tuh udah tidur. Udah tidur, secintai aku sama tidur ya. Gak ada bosan-bosannya. Gitu. Jadi kadang tuh kangen juga gitu kalau Kangen masa-masa tidur seharian. iya gitu. Kalau sekarang tuh mungkin kadang kalau minggu gitu kan, aku minggu masih siaran kayak pagi sore gitu. Kalau memang aku nggak ada siaran pada hari itu, bener-bener banget kayak surga dunia, akhirnya aku bisa tidur. Iya loh, Secinta itu. iya. Jadi aku agak beda nih sama teman-teman aku yang self love-nya tuh lebih healing. Aku ada temen aku nih yang dia tipenya memang self love-nya adalah kumpul sama teman-temannya. Main. Iya. Jadi kayak bener-bener pas waktu kerja tuh energinya habis banget. Habis banget. Tapi ketika udah mau jam-jam pulang tuh kan, pasti dia energinya datang sih. Iya, buat nongkrong doang sama temen-temennya kayak gitu-gitu. Ada lagi yang tipe self love-nya adalah tidak tidur tapi dia menyendiri. Pokoknya dia butuh waktu sendiri. Tidak tidur tapi butuh waktu sendiri. Tapi aku tidur. Kalau aku cinta banget sama tidur. Iya. Cinta itu. Ya makanya badannya kayak gini. Oke. Kalau ngomongin self love tuh nggak ada ujungnya gitu ya. Kalau ngomongin self love sendiri sejauh ini selain tidur yang kamu favoritin apa? Self love selain tidur, jalan-jalan sih, Mbak. Jalan-jalan termurah, bisa dibilang tidak merogoh dompet. Yes, tidak merogoh dompet. Kalau di Ngawi kamu di mana? Jalan-jalan, lihat barang-barang yang lucu kayak gimana? Gitu. Kayak di Luas, kayak gitu. Di pusat pembelanjaan kayak gitu barang-barang kan. yang lucu, yang kayak gantungan kunci, boneka dan lain-lain. Tapi kadang cuma lihat-lihat aja tuh udah gak memenuhi self love kita. Cewek. Iya bener banget. Cewek sih, iya bener banget. Kadang kita nonton beberapa barang-barang yang lucu itu kan ya buat disimpan aja. Maksudnya kayak ntar kalau aku punya uang aku mau beli ini. Bener kayak gitu kan. Nah kalau udah punya apa jadi self reward. Nah aku pengen tahu deh, kamu tuh kelas berapa? Kelas 3. Nah kelas 3 pasti kan teman-temannya lagi banyak-banyaknya yang hobi nongkrong, bener-bener nongkrong abis gitu kan. Aku pengen tahu hangout ala anak kelas 3 SMA itu apa ya? Aduh, macam-macam sih itu, Mbak. Gimana Ada tuh? yang sering nongkrong di kayak ngopi di kafe-kafe kayak gitu. Ada juga yang nggak suka kayak gitu, tapi lebih ke sering main kayak ke muncak kayak gitu kan. Gitu. Sekarang kan banyak, apalagi banyak rame banget. banget itu kan nongkrong kayak gitu. Itu juga ada. Terus ada yang sukanya di kayak jogging kayak gitu. Oke. Nah, olahraga. Tapi ini tiba-tiba orang patah hati ya. kadang kan cuma FOMO tapi rame banget tuh. Kayak gitu teman-teman itu. Oke. Tapi kalau kamu sendiri? Lebih ke jajan. Cari makan yang telur gulung. Lebih ke suka jajan yang mengenyangkan aja. Oh gitu ya. Kalau udah kenyang hati pun senang. Yes, bener banget. Jadi Sobat Bahana ini tipe-tipenya kan beda-beda gitu. Ada yang nongkrong, ada yang belanja, ada yang tidur, ada yang olahraga gitu. Nah boleh banget nih untuk Sobat Bahana nimbrung barengan sama Cindy di sini sama Bila juga tentang self love nggak harus mahal gitu. Dan masih yang Sobat Bahana bisa nge-WhatsApp kita di 085 6345 4545 gitu. Nah, Bila ada yang pengen ditanyain lagi gak sih? Kayak aku pengen banget ditanya gitu loh. Kayak soalnya seringnya nanya mulu. Iya, jadi aku juga pengen ditanya. Kadang tukang tanya juga mau ditanya. Karena setiap orang itu orang yang kelihatan oke tuh ternyata
Kalau ditanya kamu nggak apa-apa kan, kayak gitu. Sebenarnya pengen ditanya seperti Pengen itu ditanya. kadang. Iya. Oke, lanjut. Mbak Cindy sendiri itu punya me time-nya yang suka tidur ya kan? Yang Cinta. nggak bayar lo ya, Yang nggak yang nggak bayar lo ya. Tidur. Tidur. Kalau self rewardnya apa sih? Wah, self reward. Enggak, aduh jangan-jangan nih merogoh dompet yang sangat-sangat tebal ini. Ini harus di underline atau digarisbawahi sesuai dengan budget. Oh gitu. Ketika Ketika awal bulan. oh gitu kan. masih tebel-tebelnya itu. Iya. Itu pasti kayak aku harus self reward nih bulan ini gitu kan. Aku udah berjuang banget loh bulan ini kan, mungkin kayak kenapa sih muncul self reward sendiri, karena memang mungkin di bulan itu kalau di masa-masa kalau orang kerja biasanya ataupun anak-anak sekolah kan pasti ada namanya Ngumpulin uang kadang biasanya. struggle-nya itu, atau bahkan habis ujian menahan apa gitu kan, apalagi sama orang yang udah kerja itu pasti Banyak kadang banget yang ditahan. iya kayak gitu-gitu, siklus dunia kerja dan lain sebagainya gitu. Kayak akhirnya pas waktu awal bulan muncul nih, wah aku harus self reward. Wah. Self rewardku adalah pertama, aku mungkin lebih, kalau aku belanja tuh kurang. Oh, Aku kalau misal aku langsung ke tempatnya itu aku suka, apalagi kalau lihat ini apa namanya e-commerce kayak gitu, itu kayak suka gitu. Cuman aku untuk check out itu masih mikir, ini nanti uangku akan cukup gak ya sampai akhir bulan kayak gitu. Jadi kayak gitu. jadi kayak lebih eman aja gitu. Tapi kalau untuk self reward itu emang jajan sih. Jajan bener banget. Jajan Perut sih. kenyang hati senang. Yang pertama adalah aku pasti ngopi. Ngopi itu sendiri tuh aku kayak bener-bener gila, aku butuh banget ngopi sendiri, ngopi yang aku suka gitu ya. Aku mau pengen beli kopi yang mahal kayak gitu loh. Jadi kayak self rewardnya gitu. Atau kalau enggak aku apa namanya ketika wajah kusam atau apa, aku facial. Oh, Ya, kayak gitu. facial basic aja. Bener-bener cinta diri sendiri kali itu. Iya, kalau berbudget gitu loh. Oke. Iya, jadi apa namanya, kita harus menyesuaikan gitu loh. Ketika kita punya uang, kita ada save juga gitu ya. Self love-nya bisa nih berbayar. Tapi kalau memang yang kita benar-benar lagi menabung atau apa, tapi gitu. butuh self love. Iya, mending tidur aja. Udah tidurin pilihan Atau pertama kalau enggak pertama. bikin makanan di rumah itu juga kayak best. gitu. Yang suka hobi masak ini mesti. Tapi aku nggak hobi. Sama banget. Tapi kayak di rumah tuh kadang beli es doang gitu kan, es kopi gitu ya. Es kopi cuman berapa sih? 5.000 8.000 nggak sampai. Nggak sampai. Ya, Es kopi bener. aja sih yang di warung-warung itu loh 3.000 5.000 Iya. kan. Udah di rumah sambil makan, mungkin kita goreng apa kek gitu kan. Ya udah kayak Udah gitu sampai aja sih. sore itu. Iya, sambil nonton drakor kayak gitu kan, self love kayak gitu. Nah, nanya apa lagi ya? Oke, anyway sobat Bana semuanya di malam hari ini tetap gabungan terus barengan sama kita ya sobat Bana. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru lagi, kita bakal kupas-kupas lagi. Jadi tetap barengan sama Cindy dan juga Bila ya di ajang Ngopi santai. Yes. ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana, masih barengan sama kita ya Sobat Bana di ajang ngobrol santai ataupun ngopi santai pada malam hari ini nih, ngomongin soal self love gak harus mahal. Tadi kita kan kulik-kulik masalah self love itu sendiri kan, tentang mungkin tidur, Main, jalan-jalan, apalagi jajan. Oke, Nah, aku bener pengen banget. nanya gitu ya. Kalau ngomongin self love itu makanan gitu ya, makanan apa sih yang paling kamu sukai dan kenapa? Oke, tanya Bila ini. Iyalah. Kamu kalau nanya aku banyak. Makanan yang paling disukai dan kenapa? Yang penting nggak seblak ya Mbak. Bilang gak doyan seblak. Bila gak doyan seblak. Sumpah? Iya. Kamu fun fact-nya, sebetulnya fun fact-nya Bila tidak suka seblak. Tidak doyan. Oh, tidak doyan. Why?
Tidak doyan seblak karena sebenarnya dulu itu doyan. Habis itu nyoba seblak, makan Apa seblak. nih yang bikin gak suka gitu? Dulu makan seblak itu juga jarang sih, nggak kayak sekarang kan cewek-cewek itu seblak pengen coba dan lain-lain. Nah dulu itu pas bila masih SD itu kan belum kayak boomingnya seblak kan gitu. Belum. Habis itu belilah seblak, gak enak seblaknya itu. Rasanya itu kayak gimana? kunyit gitu. Lah kan emang seblak kunyit. Tapi itu lebih kunyitnya kerasa banget, terus pedes. Habis itu bila habis makan itu sakit kan. Kan dulu emang pedes sama es itu agak gak boleh banyak-banyak. Habis sakit, terus lihat seblak langsung kayak ngerasa gak doyan. Habis gitu. itu sampai sekarang lihat seblak itu gak langsung gak Udah doyan. diimimin sama teman-teman gitu nggak? Enggak, sering. Ayo ikut seblak, ayo nyobain. Nyobain setelah besar kayak gini nyobain. Udah pernah mau nyobain. Baru nyeruput tuh enggak mau, takut. Ini salah satu spesies Fun fact langka banget. gitu ya. Spesies langka tidak suka Tidak seblak. ada seblak. Ini ngomongin makanan apa nih yang paling kamu sukai? Pastinya yang mengenyangkan. Gak tahu kenapa lebih mementingkan makanan yang mengenyangkan daripada yang mengenakan. Gimana sih? Iya, tahu aku maksudmu. Tapi kan sejauh ini kan pasti kadang mungkin kamu pengen aku pengen beli jajan ini deh, favorit ini tuh apa tuh? Itu tergantung mood. Paling sering deh. Paling sering mie gacoan. Itu gitu, mie deket sih. pisan. Iya sih. Bakso, mie ayam, paling sering banget. Oh, boleh sih. Kayak masterpiece banget. Ya, oke. Kenapa suka itu permimian itu? Permimian karena gampang dicari, mengenyangkan. Nah itu kan juga jadi penggantinya nasi, ada karbonya juga kalau males makan nasi. Ya itu. Terus habis itu bakso itu juga kak love bakso banget daripada seblak. Gitu ya. Oke. Tapi kalau aku sendiri itu ya ngomongin soal makanan yang jadi self love, bukan lebih ke makanan sih, lebih ke Jajan. minum Oh, sih. Tadi minum. kopi bener-bener aku nggak bisa kayak misalnya hari ini aku stres banget gila parah gitu kan, habis itu minum kopi udah kayak secil itu hidup. Sudah setenang itu pikiran. Iya, meskipun kamu dar gitu kan, aku udah kalau minum kopi udah selesai semua. Tapi ya tetap ada mumet-mumetnya Mumetnya. pasti. Cuman lebih ke minuman gitu. Minuman kopi gitu. Tapi kalau makanan mungkin gak ada yang spesifik sih. Iya, semuanya doyan. Omnivora ini. Dan salah satu fun fact lagi bila nggak suka kopi. Oh, suka. Nggak suka. Di teman-teman bila yang kadang me time yang self love nya itu ngopi di tempat-tempat yang jual kopi gitu. Bila kalau diajak ke situ selain kopi ada apa? Terus kayak gitu. Kalau misal diajak ngopi, terus kamu pesennya apa dong? Biasanya kan di kafe yang buat ngopi itu kan juga nggak kopi aja mbak, kayak ada es susu, Milo dan lain-lain kayak gitu. Ya bila pesennya itu kan nggak suka kopi. Gitu ya. Terus kalau makanan biasanya kan perempuan-perempuan meskipun nongkrong ataupun makan berat pasti mereka ada pedes-pedesnya. Pedes-pedesnya. Ya, kalau kamu pesennya apa? Kalau pedes-pedes biasanya ya nggak terlalu gimana ya. Ke pedes itu loh, soalnya kan nggak boleh banyak makan pedas. Jadi ya kayak ada saus-sausnya kayak gitu, mungkin kentang dan lain-lain, gorengan kayak gitu. Lebih kesuka yang manis kayak aku soalnya. Sedap gitu. Oke. Jadi yang lagi deketin Bila ya, Bila nggak suka seblak, nggak suka kopi. Jadi makanan-makanan yang mengenyangkan gitu ya. Apalagi makanan-makanan yang manis. Ya udah dibawain martabak bener banget. Aduh, sekardus lagi. Oke, tapi kalau ngomongin soal makanan mungkin kalau aku minuman pasti the one and only kopi. Kopi ya.
apapun Kebanyakan itu. orang Jadi kayak itu. iya, jadi kayak jiwa tuh tenang, aman, damai, tentram gitu. Tapi kalau ngomongin soal makanan mungkin random ya. Random Kadang banget. sepinginnya Tergantung apa. Tapi kalau memang diajak sebelah, wah ayo. Ayo, bener banget. Jadi kayak Sampai pernah itu Mbak, teman-teman Bila itu kan punya teman ya bertiga. Nah yang dua ini doyan banget sama seblak, ngejak seblak. Terus Bila kayak, terus aku makan apa? Akhirnya mereka sebenarnya dibungkus Bila masak mie. ya kasihan banget. Terus- Tapi kan ada dong seblak yang dia nggak pedas. Iya, nggak pedes tapi kayak udah lihat seblak udah dicampur itu nggak salah Nggak yang suka. banyak ya. Oh. Terus yang bikin kaget minyak berapa? Minyak 2 bungkus. Terus tambah Kamu nasi. makanannya banyak berarti. Oh, Minyak 2 bungkus nasi sepiring. astagfirullahaladzim. Kamu kenyang itu perut. Kenyang. Sebenarnya mie nggak pengganti nasi karena makan mie tetap makan nasi. Ngemil ya bener. Kok bisa ya? Gak bisa aku kalau makan mie satu ya udah kayak kenyang gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, kayak mungkin orang-orang tuh kayak banyak nggak percaya gitu ya, karena mungkin karena posturku yang memang gendut pasti identik sama orang tuh pasti makanannya banyak bla 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 atau apa Tapi kan namanya, orang gendut kadang malah jarang makan. aku nggak tahu juga. Aku nggak tahu juga. Ini juga harus di underline ya, mungkin Pak Ardian juga mendengarkan. Aduh. Gitu kan. Soalnya gitu, aku tuh selalu diajaknya makanannya banyak, jajannya banyak. Padahal gitu ya, aku mungkin sore ini jajan gitu kan. Tadi pagi tuh nggak jajan, paling cuman beli minum aja. Oh, kayak kayak gitu gitu. loh. Jadi apa namanya, jajan tuh nggak banyak. Misal aku pengen apa ya tadi? Enggak, aku biasanya sukanya dimsum. Dimsum. Ya kayak iya. gitu kan. Ya udah cuman beli dimsum aja. Abis itu enggak Nggak jajan, jajan lagi. lagi. Kayak gitu. Makan pun kalau misal udah makan dimsum nih di rumah juga nggak makan. Beneran? Iya. Nggak lapar? Enggak, aku tuh makan, aku sempet ada mungkin kalau kuliah tuh pasti kan kayak ngirit-ngirit Iya. gitu. Itu aku bukan karena ngirit juga, ya mungkin Karena- disertai dengan ngirit ya. Ah. Aku ini loh makan cuma 1 kali sehari. Sumpah Mbak. Iya, jadi aku makan itu ketika malam aja. Lah terus pagi sama siangnya jajan? Pagi enggak, kan malam tuh, malam kayak malam menginjak pagi. Soalnya kan kalau misal kuliah tuh kan pasti ada rapat-rapat organisasi kayak kayak gitu gitu. sampai pagi kayak gitu. Makannya cuman kayak gitu doang. Habis itu pagi mungkin kita udah aktivitas lagi di kampus. Di Jadi kampus, iya. nggak ada waktu untuk mau beli makan jajan. dulu atau apa. Mau beli Nggak ada, jajan, nggak gitu. ada. Mungkin paling seringnya tuh beli minum sih. Oh. Beli minum aja gitu. Mungkin itu karena memang gulanya banyak kamu gendut. Enggak sih, sebenarnya aku juga nggak beli es yang gimana gitu kan. Jarang banget. Air putih juga sering gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu ya apa yang bikin aku gendut sampai sekarang, padahal makanku tuh tidak sebanyak itu gitu. Kayaknya banyak bila ya? Kayaknya banyak bila. Tahu, apakah kita harus makan dulu? Bila itu gampang lapar, tapi badannya segini-gini aja. Aku tuh kenyang. Ya kalau misal nih pagi tadi udah makan gitu ya, makan nasi, pasti di rumah tuh selalu makan. Makan. Siang kita udah makan gitu kan. Misal malam gitu ya, malam disuruh makan, udah nggak bisa karena Udah nggak bisa. udah kenyang. Kok bisa? Iya. Apalagi kalau kita udah ngopi sih. Oh, terpenuhi kopi di lambungnya. Sangat. Jadi kayak bener-bener menahan gitu, tapi akhirnya tetap apa namanya, lambungnya tidak kuat. Oh iya, kayak gitu. gitu mesti. Ya begitu. Tapi ada yang bilang kopi itu bikin awet muda. Waduh. Ilmu dari mana? Kenapa kamu bilang kayak gitu, Ayu? Oh, banyak banget quotes yang bilang minum kopi berapa kali sehari ya? 1 kali. Apa berapa kali itu bikin awet muda? Ya tapi kalau kebanyakan Ya nggak jangan tidur dong, dia. iya. Ada juga tapi yang minum kopi tetap ngantuk. Ada Banyak banget. itu, aku nggak tahu ya itu eksperimen dari mana. Kopi itu kadang bikin ngantuk, ada yang bikin dia nggak jadi ngantuk. Iya itu kan menunda rasa ngantuk. Ada yang bikin jadi ngantuk, ada yang jadi pencernaan lancar. Lancar, iya bener banget. Ada lagi apa ya,
Kalau kopi itu efeknya di badan orang tuh beda-beda. Beda-beda, bener banget. Ada yang jadi bikin segar malahan. Jadi menurut Sobat Bahana gitu ya, kopi ini yang buat suka kopi gitu ya. Apa sih efek kopi dalam diri kamu, Cila? Dari self love ke kopi gitu. Apa nih, boleh banget ya share opini di sini di 0856345545 kita ya. Oke, Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Tadi kan kita ngomongin soal self love dalam hal makanan udah gitu ya. Nah, sebelum munculnya satu self love gitu kan, pasti kan kita pernah muncul namanya satu rasa benci. Oh iya, Iya kayak gak? capek, benci. Iya gitu. Ada nggak sih dari kamu sendiri gitu ya, dulunya itu kamu benci banget, sekarang ternyata menjadi satu kecintaan sendiri gitu. Kayak biasanya orang kalau benci itu malah jodoh ya, kayak gitu ya Mbak ya. Benci bilang cinta. Iya itu biasanya. Ada nggak hal yang kamu benci, habis itu ternyata ketika kamu udah dewasa, udah sampai sekarang di titik ini gitu ya, kayak aku cinta banget deh sama duniaku ini gitu. Oh ada banget ini, ngomong. Waduh, ngomong gimana Iya tuh dulu maksudnya? itu bilang itu dibilang introvert enggak ya, cuman ngomong itu jarang. Enggak kayak sekarang yang suka ngomong, cinta banget sama ngomong. Bahkan Mbak kalau sehari libur ya, ini libur di rumah. Libur di rumah kan mesti kalau nggak bantuin kerjaan rumah, ngomong adik ya nggak ada teman ngobrol kayak di sekolah ketemu teman-teman, itu energi rasanya habis. Padahal kan Sabtu Minggu itu harusnya buat recharge energi kan. Enggak, itu malah habis. Jadi kamu pengen banget ngobrol. Iya, kalau nggak ngobrol itu energinya habis rasanya. Mana? Kamu yang awalnya introvert jadi extrovert gitu? Gitu. Sebenarnya nggak terlalu introvert sih, suka bertingkah. Enggak sih, nggak bisa diem gitu, tapi ngomongnya itu jarang. Cuman sekarang kalau nggak ngobrol itu nggak bisa. Gitu, Kayak pokoknya harus cuman ngobrol. walaupun nggak ada gitu kan. kerjaan ya, diem kan nggak capek. Tapi tuh kalau nggak disambi ngobrol, capek tetap ya. Kayak capek banget, kayak habis gitu ngapain ya? kayak gitu. Jadi harus ada temen ngobrol. Gitu ya, gitu. Kalau aku sendiri mungkin hal yang dibenci jadi cinta selain seseorang, selain seseorang nggak apa ya hal yang aku benci ya. Wah, tidur sih dari dulu nggak benci nih, emang udah cinta kayaknya. Iya, udah cinta banget. Ngobrol kayaknya. Juga ngobrol. Bukan, enggak. Itu malah jadi yang cinta jadi kebenci sih. Kebalik. Jadi dulunya tuh kayak pengen ngobrol sama orang, bisa gak sih kayak gini gitu kan. Tapi ketika udah belajar ilmunya dan lain-lain gitu kan, mungkin udah ngerasa capek sendiri gitu kan. Jadi kayak males ngomong. Bener-bener males ngomong banget. Udah semua kata-katanya terkeluarkan. Apa ya yang aku benci dan aku cinta, Cila? Apa ya? Seseorang mungkin bisa diceritakan Mbak Cindy. Aduh, jangan dulu ya. Takut. Aduh, kalau ngomongin soal yang dibenci, skip dulu deh pertanyaan itu ya. Aku lupa apa gitu loh. Oke. Kamu mau nanya apa lagi nih, Bila? Ada nih. Ngomong-ngomong self love, kan self love itu perbuatan kayak perilaku yang kita lakukan untuk mencintai diri kita. Kapan sih atau gimana Mbak Cindy itu menyadari betapa pentingnya atau menemukan self love-nya itu? Gimana aku belum nangkep tuh. Oh gitu. Jadi Mbak Cindy menemukan self love-nya itu alasannya kenapa self love-nya itu jadi penting gitu loh. Kenapa self love tuh jadi penting? Jadi penting di hidupnya Mbak Cindy. Oke. Kenapa pertanyaan aku ulang lagi ya. Kenapa self love itu menjadi penting dalam diriku? Karena mungkin dari beberapa kejadian gitu ya, ataupun peristiwa ataupun yang lalu-lalu gitu ya. Self love itu tuh self love terbentuk itu karena
dulunya aku ngerasa aku tuh menyakiti diriku sendiri. Oh, kenapa tuh? Iya, dalam segi fisik, dalam segi mental, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin hal simpelnya aja deh, kita sering ngerasa nggak enakan. Bener banget. Ya kan, mungkin sampai sekarang aku masih bisa dibilang aku tuh nggak enakan, terus nggak bisaan sama orang kayak gitu. Gak tegaan kayak gitu. Akhirnya kadang self loveku itu adalah nggak hirauin dia tuh juga termasuk self loveku. Oh, hal-hal kecil kayak gitu, nggak memikirkan yang harusnya nggak dipikirkan itu. Kadang sometimes kayak temen-temenku sampai yang gedek banget, kamu tuh nggak usah mikirin hal itu, kamu tuh gini gitu kan. Apalagi aku tuh overthinking parah. Oh, benar. Overthinking parah, jadinya kayak apa namanya, hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita pikirin terpikirkan. Itu akhirnya kita self love juga gitu. Self love-nya adalah simpelnya kayak gitu. Terus yang melatar belakangi aku self love itu penting gitu ya. Ini sih kayak ngerasa bahwa aku gitu kan, makin kesini kayak jiwanya tuh kayak makin gak jelas gimana, kayak gitu. Iya, badan capek, mental juga capek, pikiran gitu kan. kemana-mana. Jadi kayak aku kok hidup kok nggak ada seger-segernya gitu loh. Sampai akhirnya mungkin aku ketemu sama teman atau apa, coba deh kamu kayak gini, coba deh kamu kayak gitu. Oh ternyata self love tuh perlu loh. Oh ternyata self reward itu perlu loh gitu. Nggak harus setiap hari, nggak harus setiap minggu, sebulan sekali aja deh kamu harus sempetin self love, sempetin self reward. Karena emang bener-bener kayak sengaruh itu. Kita harus ngehargain diri kita gitu loh. Yang punya badan ya kita sendiri, kenapa kita nggak harus hargain gitu. Bener banget. Kayak gitu. Tapi, nah kita balikin lagi sama Bila gitu ya, pertanyaan kamu. Kenapa self love itu menjadi penting untuk kamu? Karena kayak self love yang contoh tidur. Kenapa penting? Tidur kan kebutuhan. Cuman kalau kita banyak kegiatan, terus kita nggak nyempetin tidur, sempet tidur. Kadang kan tidur kalau banyak kegiatan cuman menjelang pagi kayak gitu. Tidur kan, ayam gitu loh. Nah, kayak gitu. Itu kan gak baik. Terus badan juga gak seger kan. Terus habis itu sempat gak sempat, mau gak mau, terus harus menghiraukan semua. Nah, semuanya yang harus dipikirkan, yang gak harus dipikirkan kayak gitu. Kita harus bisa tidur tepat waktu. Kayak kita harus mencintai diri kita, memikirkan diri kita, jangan mikirin orang lain terus. Apalagi kalau misal gini, kita nggak enakan, terus apalagi kita mempertaruhkan kebahagiaan kita untuk orang lain. Tapi ternyata orang lain nggak mikirin kita. Kayak cuman manfaatin aja kadang. Iya, kayak gitu. Jadi kayak yang, oh ternyata kita sebelum kita ya benar apa kata kamu tadi, sebelum kita mencintai orang lain, lebih baik kita mencintai diri sendiri. Kita harus tahu kita itu gimana sih, kayak gitu. Contoh kecil aja deh, waktu aku dulu kuliah gitu kan. Ya mungkin ini lebih ke jangan diambil cerita cintanya ya, jangan diambil cerita cintanya, tapi lebih ke self love-nya aja ya. Ini lebih underline kalau ada yang denger gitu loh. Takut tuh. Oke, mungkin dulu tuh aku waktu sama mantan aku ya, itu tuh mantan aku banyak banget. Gak mantan kayak sorry kayak mantan aku gitu kan. Mungkin aku tuh ketika dia misal contohnya aku punya uang 50.000 nih gitu kan, ternyata mantan aku butuh uang gitu 40.000, tapi aku butuh uang 50.000 untuk seminggu misal kayak gitu kan. Otomatis kan aku harus memilih nih, aku kasih uang ke dia atau uangnya buat kita sendiri, kebutuhan kita. Aku jeleknya adalah mementingkan kepentingan orang lain gitu. Jadi bener-bener kayak aku 10.000 itu untuk 1 minggu gitu loh. Jadi kayak aku menahan itu, ternyata mantan aku malah yang yang selingkuh lah kayak gini. Jadi kayak lebih menyakiti gitu loh. Gak jadi mikirin kita. Sedangkan kayak
kita loh anggaplah uang 50.000 tuh rela loh kita kasihin ke kamu. Aku rela hidup 10.000 cuma untuk seminggu cuma buat kamu, tapi kamu nyakitinnya luar biasa lebih gitu. dari 10.000 kali. Jadi kalau sekarang aku tuh kalau ada temanku pinjem gitu ya, aku jarang banget mengiyakan. Bukan berarti aku tuh kayak yang karisma Cindy Cindy tuh mulai pelit dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya aku lebih aku ada space uang gak nih gitu. Kalau buat misal kedepannya. Kalau misal ada aku bakalan pinjemin, kalau misal nggak ada ya nggak aku bakalan pinjemin gitu loh. Ya kenapa hidup sekali buat sengsara? Bener. Apalagi buat diri kita sendiri. Bedil. Jadi harus belajar nggak harus memikirkan orang lain. Yes, itu self love. Self love terbaik, hal-hal kecil. Yes, oke. Nah pastinya Sobat Bana semuanya di malam hari ini waktu kita masih banyak ya di sesi yang pertama ini. Jadi tetap barengan sama Cindy dan juga Bila. Pastinya di ajang podcast Ngobrol Santai. Seratus 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Yes, kita balik lagi di podcast Ngobrol Santai. Yes, barengan sama Bila dengan tema self love nggak harus mahal gitu ya. Nah, dari tadi kan aku nanya ini soal self love mungkin dalam segi makanan terus hal-hal kecil gitu. Nah, sekarang nih aku pengen tahu gitu ya. Ada gak sih lagu yang paling sering banget didengerin pas kamu tuh ngerasa butuh pelukan gitu, dan kenapa lagu itu gitu? Jadi self love kan kayak kita dengerin lagu itu sudah termasuk self love kan Mbak ya? Bener, itu cinta banget aku. Kopi lagu dia tuh. Apalagi yang suka nyanyi nih. Yes, aku. Bener banget. Ya terus lagu yang bikin kita kayak ada temennya, lagu yang benar-benar bikin mood balik lagi ya. Banyak sih sebenarnya, nggak punya spesifik lagu bila ini. Apa? Mulai dari pop, mulai dari dangdut, mulai dari sedih, itu lagunya tergantung mood. Ketika kamu lagi butuh pelukan gitu, lagu apa nih yang kamu dengerin? Lagunya Tulus. Yang apa tuh? Lagu yang apa ya judulnya? Monokrom atau apa itu? Hal itu. Terus bener banyak banget itu, suka banget. Habis itu ada lagi dari Nadine. Itu kan lagunya bener-bener menyentuh banget. Itu kalau lagi sedih biasanya. Biar tambah sedih terus dengerin lagu, biar mendalami banget. Biar nangis. Iya bener. Juga Mbak Cindy juga gitu kah? Aku kan gak lucu kalau kita sedih dengerinnya lagunya yang tapi ada loh. Ada orang yang dia lagi sedih, cowok-cowok biasanya dia lagi sedih malah lagunya yang cadas-cadas. Ada gitu. Biar gak sedih vibes-nya. Iya, jadi mereka tuh tidak mau mendramatisir satu masalah, kesedihan cowok atau biasanya masalah gitu. Bener. Kalau aku sendiri mungkin salah satu orang yang benar-benar menggunakan lagu itu untuk terapi. Terapi gitu. Untuk diriku sendiri, terapi ala aku. Maksudnya itu dalamnya kayak gini, ketika aku ngerasa jatuh down, mental lagi gak karu-karuan gitu, biasanya yang aku dengerin itu salah satunya lagunya Kunto Aji. Tahu nggak Kunto Aji? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kunto Aji. Terus kemudian kalau Tulus aku jarang. Tulus tuh dulu. Nadine Amizah itu kadang. Tapi yang paling pasti adalah mungkin lagunya Kunto Aji dan Sal Priadi. Tahu, iya. Kalau Kunto Aji itu aku suka banget lagu album yang mantra-mantra. Tahu nggak? Enggak. Enggak. Yang ini loh, apa namanya, Pilu Membiru.
Nggak tahu. Nah ini mungkin dari Sobat Lagunya gimana Bana itu? gitu ya, yang bisa mendengarkan lagu Pilu Membiru ini silahkan didengarkan gimana diresapi, bagaimana kamu ngerasa dipeluk oleh lagu itu. Ama Oke, next sama satu kita lagi dengerin. selain Nadiem, selain Kunto Aji sama- Salpriadi, Yura Yunita. Oh, Yura Yunita. Itu bener-bener kayak gila, bisa nangis senangis-nangisnya. Aku tuh lagu yang paling nangis tuh lagunya Kunto Aji yang Pilu Membiru. Pilu Membiru tuh dimana ketika kita udah ditinggalin sama orang, even itu meninggal. Hujan suaranya. Oh iya. Aduh, motor di depan. Gak apa. Lah kenapa gak dimasukin lagi? Oke, kita lanjut. Terus banget tuh. Iya loh, Pilu Membiru itu ketika kita ditinggalkan orang yang Kita sayangi. gitu kan. Itu tuh kayak gini loh. Kita tuh kadang kalau gimana ya? Kalau kita Gara-gara hujan ini kayaknya ini. iya loh, aku bingung loh ngomongnya. Gini. Jadi kalau misal ini lagu itu menceritakan tentang orang yang sudah meninggal, kita yang ditinggalkan sama orang-orang yang udah meninggal kayak gitu. Ada satu part lirik yang kayak masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Ini Sobat Bana jatuh cinta ini. Itu kayak sebenarnya orang yang ditinggalkan tuh kayak sampai nggak bisa ngomong kan kalau ditinggalin sama Iya, orang lain iya. kan. Nah itu kayak sebenarnya maumu gini kan gitu loh. Kayak gini, misal aku pacaran sama orang gitu Iya. kan. Habis itu aku diputusin tanpa alasan dan lain sebagainya. Kadang aku kalau digituin aku nggak bisa ngomong. Aku harus ngapain? Aku nggak bisa ngutarin perasaanku tuh apa gitu. Nah dalam Pilu Membiru ini gitu ya, kayak kita tuh dideskripsikan perasaan kita gitu loh. Sebenarnya ternyata banyak loh yang belum aku sampaikan. Ternyata aku harus terima kasih sama kamu. Aku harus ternyata berkat kamu aku harus mencintai diri sendiri. Ternyata berkat kamu aku harus kuat dan lain sebagainya gitu ya. Kayak tak ada yang seindah matamu. Itu Next harus dengerin ini. iya, apalagi yang versinya dia itu bukan ngerangkul, ngegait salah satu psikolog Jogja. Iya, jadi di lagu itu didatengin. Jadi kayak orang-orang yang trauma karena ditinggal, Iya. mungkin meninggal oleh pasangan yang mau menikah nih, ternyata ditinggal meninggal, terus ditinggal oleh ibunya, terus habis itu ada yang ditinggal meninggal karena bencana kayak gitu-gitu kan. Mereka tuh didatengin semua, abis itu mereka ngobrol nih sama psikolognya, and then bagian akhirnya ada Kunto Aji muncul dari belakang terus nyanyi lagu itu. Wah itu aku pecah sih, nangis banget. Ya ampun. Nangis banget. Itu kamu harus dengerin kalau mungkin kamu suka nih sama tipe-tipe yang kayak gitu kan. Terus ada lagi lagunya Yura Yunita. Yang apa itu Mbak? Sebenarnya kalau lagunya Yura Yunita tuh banyak banget kan bener. yang menyentuh hati dan lain sebagainya. Ada salah satu lagu yang mungkin terngiang sampai sekarang gitu kan. Ketika lagu itu di play itu Tanda, tahu nggak sih? Tahu Kan. Itu sebenarnya lagu Tanda itu kalau aku nggak tahu asal usul lagu itu diciptakan, mungkin aku tidak semengena itu. Aku habis lihat podcast ini kan, siapa namanya, Yura Yunita diundang sama podcast Login. Tahu nggak Login? Enggak. Ini loh siapa namanya? Ada deh pokoknya. Itu tentang lagu itu tapi. Iya, tentang lagu itu. Ternyata lagu Tanda itu dibuat sama dia ketika dia bener-bener habis pulang umroh. Iya, jadi bener-bener kayak dari pulang umroh itu bener-bener dia nggak langsung masuk ke rumah atau apa gitu, bener-bener langsung dia ke studio musik buat Langsung untuk record itu. Record lagu berarti perjalanan itu dia bikin lagu.
kayak langsung tiba-tiba tercipta karena pas waktu dia lagi umroh gitu ya, itu banyak banget hal-hal yang tidak terduga dia rasakan. Kayak misal katanya tuh ya, ketika kita mau sholat di Raudhah itu kan susah banget. Nah pas waktu itu dia itu pas masuk ke Raudhah itu, terus dia mau sholat itu tidak ada orang lalu lalang sama sekali di depannya, kayak desek-desek dia tuh nggak ada. Nggak ada, berarti Nggak ada, lancar. Lancar bener-bener, katanya tenang, dia sampai nangis sampai kayak Gara-gara gimana. sadar itu. Ketika dia salam langsung katanya tuh kayak banyak orang wusus langsung desek-desekan gitu. Itu dia udah selesai sholat. Iya. Itu tuh kayak ya menyentuh Allah. banget. Aku nangis itu, aku mendengarkan cerita itu aku nangis. Terus habis itu dia menuangkan dalam Lagunya. lagu itu, dan ternyata waktu itu dia langsung telepon sama Habib, siapa namanya tuh, Habib Ja'far. Habib Ja'far kan, itu kan ada salah satu doa yang diselipkan sama Habib Ja'far kan di lagu itu. Kan ada gong yang dong itu ternyata ada satu doa yang diucapkan sama Habib Ja'far. Jadi Habib Ja'far itu diikutkan dalam pembuatan lagunya. Iya, langsung hari itu juga. Berarti Gitu. setelah pulang umroh itu Iya. langsung Itu sangat-sangat menyentuh. sangat, jadi kayak ternyata aku masih punya Tuhan, aku masih diberkati Tuhan dan lain-lain gitu. Aku nggak boleh menyerah untuk hidup ini karena banyak orang yang bahagia karena aku. Bener banget, apalagi dengerin lagunya. Mendalam banget mengulik lagu. Aduh, sakit banget. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi ya Sobat Buana di malam hari ini. Tapi sebelum itu, tadi kan yang cerita aku gitu. Aku pengen tahu ada salah satu lagu nggak sih yang kayak satu aja deh. Aku pengen tahu dari kamu. Apa ya? Lagu. Lagu itu bila itu lagu enggak terspesifik gitu loh Mbak. Satu lagu yang bener-bener favorit nggak ada. Jadi dengerin lagu sesuai mood, sesuai vibes keadaan. Berarti kalau misal sedih ya bener-bener pengen dengerin lagu sedih biar tambah sedih. Kan cewek gitu. Iya sih, kadang kayak gitu. Cuman kan ya balik lagi usia ya. Usia lagi gitu kan. Kadang di usia-usia kayak gini malas mendramatisir gitu kan. Oke, gak apa-apa. Kita dengerin lagu yang bikin kita senang, bikin lupa masalah biasanya kadang juga ada kayak gitu. Betul banget. Oke. Tapi di usia Bila mending dengerin lagu sesuai keadaan aja biar mendalami. Oke, dan masih Sobat Bana nih, kamu juga tipe-tipe sama gak sih kayak kita gitu ya, kalau lagi down dan pengen self love gitu, butuh lagu-lagu penyemangat atau apa gitu, boleh banget kamu beropini di sini di 085634545545. Dan pastinya Sobat Bana, waktu kita masih ada 45 menit lagi di sesi yang kedua, jadi barengan sama Cindy dan juga Bila di ajang podcast Ngobrol Santai. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana, masih barengan sama kita ya pastinya di podcast Ngobrol Santai, masih dengan tema self love nggak harus mahal gitu. Nah dari tadi nih kita ngebahas tentang self love dari beberapa aspek gitu. Nah aku pengen tahu nih dari Bila gitu, ada nggak sih satu kalimat, apa nih kata-kata mutiara? Bukan satu kata-kata mutiara, satu kalimat yang bukan setiap harinya, setiap kamu kerasa down gitu ya, itu kamu nasihatin untuk dirimu sendiri. Bener-bener sering banget itu. Gimana tuh? Apa tuh? Kalau lagi down, tergantung downnya sih Mbak, kayak kadang tergantung downnya gede ABD. Kayak kadang kan ada yang down karena omongan orang, karena masalah dari orang yang intinya nggak dari diri kita. Ada juga yang down karena kita habis ngelakuin apa gitu, terus kita kepikiran. Bener gitu. Aslinya nggak apa-apa, cuman kita kepikiran aja. Nah kalau emang dari orang biasanya ada masalah gitu, Bila itu coba untuk ayo gak usah dipikirin terus, gak harus semuanya tuh dipikirin gitu. Terus kalau
semakin dipikirin semakin kepikiran, tapi kalau nggak dipikirin juga kepikiran sama aja. Nggak ada ujungnya ya, ini sama aja ya. Nah itu Kak, Apa kata-kata yang membuatmu tenang gitu? kadang bilang sama diri sendiri, terus ayo semangat, terus ayo tenangin biar besok bisa ngejalanin harinya lagi, terus mencoba naikin mood sendiri. Kayak gitu. dengerin lagu, kadang podcast sendiri, Ngobrol-ngobrol sendiri boleh. kayak gitu, ngobrol-ngobrol sendiri. Ya enggak sendiri juga sih, kadang lihat video terus kita itu kayak mengomentari itu dengan cara ngobrol. Dari itu mood kembali semangat lagi. Nah udah nenangin diri itu. Tapi kalau malah sendiri, malah diem aja ngelamun, mikirin, malah kepikiran, malah nggak tenang-tenang. Tapi kan ada juga tipe orang yang sendiri bikin tenang, tapi nggak kalau bilang nggak bisa. Didiamin harus malah ada teman. bener. Kalau nggak teman ngobrol ya ada yang dengerin kayak gitu. Kalau Mbak sendiri Kalau aku sendiri kalimat andalan gitu ya, kalau lagi ngerasa buruk, ini sih aku tuh gampang baper sebenarnya. Oh iya, gampang perasa. Perasa banget, baperan banget sebenarnya. Tapi ya kita harus merasakan kerasnya hidup ini, ya nggak boleh baperan gitu kan. Mungkin kalau ketika apa ya, downnya itu gara-gara musibah atau apa kayak gitu tuh, aku tenang aja, yang kayak gini tuh nggak kamu aja. Kadang kayak gitu. Kadang ketika kita udah tapi yang paling sering adalah ketika aku udah kerja terus tidak diapresiasi atau apa, atau kita berteman dengan orang lain dan lain sebagainya tidak diapresiasi, lebih nggak dihargai. Bukan gila-gila dihargai ya, tapi kayak ya kita sebagai manusia seperti apa gitu kan. Itu biasanya kalau lagi di rumah itu, ini mungkin ada ya dari Sobat Bana yang sering juga menerapkan ini. Aku tuh kadang kalau udah ngerasa down, aku tuh nggak tahu gimana ya. Gak tahu apa? Aku kalau udah ngerasa down ya, aku tuh nggak tahu kalau aku tuh down. Oh, sampai nggak kerasa gitu saking downnya. Jadi kadang itu jadi kayak panic attack. Oh, apa-apa langsung. Jadi kayak panik gugupnya tuh kelihatan gitu loh dari mata. Gitu, jadi panik attack, terus akhirnya nangis tidak beralasan. Itu hal-hal seperti itu kadang aku lakukan. Kadang aku rasakan karena memang dulu waktu itu ternyata kisah cinta lagi. Iya loh. Tapi makanya jangan sampai mencintai orang berlebihan. Ya. Karena memang efeknya itu sebesar sepengaruh itu. Iya. Banget. Jadi aku kadang panik attack, nangis sendiri. Kadang tuh aku sampai kayak aku nangis, tapi aku nggak tahu kenapa aku nangisnya, kenapa. Oh, kayak sensitif banget sama apapun itu. Hah? Sensitif banget sama apapun itu. Iya, itu kan mungkin kalau ada apa nih bahasa Jawa kan lah jalaran tuh. Oh iya. Apa sih? Masalah. Ada sebabnya. Oh, sebabnya. Gitu. Tapi kadang aku tuh nangis karena nggak ada alasan. Oh, tiba-tiba nangis. Iya. Sampai kadang tuh aku nangis kan sesenggukan itu. Apa sih yang aku tangisin ini? Iya, sampai kayak gitu kadang. Akhirnya kalau aku mencoba untuk menenangkan gitu, itu misalnya good job ya Cindy, kamu udah di fase seperti ini, kamu udah bisa kuat. Aku yakin kok kamu akan menemukan suatu keindahan untuk kehidupanmu nanti. Gak apa-apa kamu agak struggle sekarang, tapi nextnya kamu akan happy, kamu akan ketemu orang-orang yang menghargai kamu dan lain sebagainya. Itu sambil memeluk butterfly atau apa gitu loh namanya. Itu tuh memeluk diri sendiri. Ya, kalau memeluk diri sendiri mungkin kelihatannya kayak kesepian gitu. Enggak, sebenarnya itu salah satu terapi juga, bahwa kayak gitu tuh bisa menenangkan diri kita sendiri. Tapi memang kalau aku tuh ketika udah down terus habis itu memeluk diri sendiri itu tuh menangis. Oh, bener banget. Ngerasa kayak gak ada yang peluk sendiri. Jadi kayak oh ternyata
mengerti diri sendiri itu lebih jauh, lebih penting, deep gitu loh, lebih mendalam banget. Jadi kayak kita tahu nih perasaan kita maunya kayak gimana, dan yang menenangkan ternyata kita sendiri. Nah jadinya kayak I know what you feel so well gitu. Aku tahu apa yang kamu rasakan banget gitu. Bukan kecuali itu lebih dibandingkan kayak kamu ngerangkul aku gitu. Oke, tapi tidak better itu. Lebih better kalau ketika aku memeluk diriku sendiri. Lebih kayak kita yang lebih paham diri kita gitu. Itu gak harus bikin orang lain itu aku kayak gini loh, kamu harus ngertiin kayak gini, kan malah tambah capek. Gitu. Yes, bener banget. Satu kalimat ya itu tadi sih, kamu nggak sendirian dalam hal itu gitu. Terus habis itu akan ada indah pada waktunya. Gitu. Terus ngomong-ngomong tadi Mbak Cindy sempat nyinggung kata apresiasi. Nah itu termasuk self love gak menurut Mbak Cindy? Mengapresiasi diri sendiri, dapat apresiasi. Dapat apresiasi, itu self love. Bukan self love, self reward menurutku. Benar. Kadang kita kayak berusaha untuk aku nggak perlu nih apresiasi, dan sebenarnya kita perlu banget untuk memotivasi diri kita bahwa aku bisa, ternyata aku lebih bisa daripada ini gitu loh. Jadi apresiasi tuh perlu. Kadang aku tuh ngomong sama teman-teman aku atau siapapun gitu ya, sombong tuh juga perlu dalam artian gitu ya. Yang kita sombongkan adalah skill kita yang memang udah nyata, benar. Gitu loh. Jadi kalau memang kita punya skill yang bisa kita sombongkan, why not? Maksudnya sombongkan dengan orang-orang yang untuk jadi ini tuh motivasi, mungkin kayak gitu. Mungkin aku kadang tuh menyombongkan diriku kepada orang-orang yang gak suka sama aku sih. Atau dulunya meng-underestimate. Iya kah? Iya. Sering aku tuh mungkin banyak ya dari lingkungan aku atau apa, meng-underestimate bahwa badanku tuh yang selalu menjadi pokok utama ketika mereka meng-underestimate gitu. Kalau orang gendut selalu jelek dan lain-lain. Tapi kalau aku selalu sama orang tua aku tuh dari SD selalu dikasih motivasi bahwa gak apa-apa gendut, bisa kurus kok gitu. Iya. Even gak bisa kurus, bisa cantik kok. Kalau even gak bisa cantik, kamu punya skill. Gitu loh. Nah terbukti bukannya yang sombong itu gimana. Mungkin aku bisa nyanyi, bisa public speaking, bisa ini itu akhirnya dipakai sama orang dan ini kayak gitu kan. Akhirnya membuktikan bahwa wah, orang ini serba bisa loh, kayak gitu loh. Yang tadi bilang gitu. Iya, jadi aku kayak ngerasa aku nggak perlu mendengarkan. Cantik tuh perlu, tapi yang lebih diperlukan adalah skill. Gitu. Bener banget. Jadi apresiasi juga termasuk self reward. Jadi kamu harus mengapresiasi diri sendiri. Kalau orang lain nggak mengapresiasi. Terus ini ada yang nanya dari Fukma. Ngomongin soal self love gimana cara nerapin hal tersebut terutama untuk mereka-mereka yang punya jadwal padat atau kesibukan. Aduh, itu dia. Ini dari Bila dulu deh gitu. Gimana cara kamu menyempatkan untuk self love di saat jadwalmu tuh padat banget, sibuk banget gitu. Banget. Mungkin dalam seminggu itu kegiatan terus. Nah, gimana caranya kita bisa nyempetin self love itu? Ya sempet gak sempet, harus disempetin. Kayak contohnya self love kan gak harus jalan-jalan, gak harus healing, itu kan gak bakal sempet. Nah, jadi kita harus nyari self love kita yang benar-benar dari hal terkecil yang kita bisa lakuin saat istirahat atau saat apa. Contohnya tidur. Itu benar-benar banget. Atau kalau selain tidur, makan makanan yang kita suka, itu kan juga termasuk self love. Nyarilah makan, beli. Nah, udah agak tenang kan diri kita bisa ngejalanin aktivitas lagi yang sangat-sangat sibuk itu. Jadi self love itu
nggak harus jalan-jalan dan lain-lain, hal-hal kecil tuh juga termasuk self love. Oke. Nah, kalau dari Bila kan cara self love-nya adalah dalam waktu singkat ya menurutku. Bener. Itu dalam dengan tidur ataupun makan gitu. Itu bisa disempatkan di setiap harinya mungkin gitu ya. Tapi mungkin ada nih Bila ya tipe-tipenya ya self love-nya itu harus healing dan lain-lain gitu. Caranya adalah ketika kamu udah tega sama diri kamu gitu ya. Ketika kamu udah tega gitu ya sama diri kamu gitu ya, mungkin dengan padatnya kuliah, dengan padatnya suatu pekerjaan, jadi juga kamu harus korbanin 1 hari untuk kamu self love. Oh iya benar gitu. banget. Jadi benar hidup tuh penuh Pengorbanan. Yes, pengorbanan. Jadi ketika self love kamu yang biasanya yang belum jadwal padat gitu ya diambil, otomatis kamu juga harus berani menanggung resiko. Kamu harus ambil 1 hari gitu loh. Hirauin orang-orang yang mencibir kamu, wah harusnya kamu masuk bla 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 ini, ya nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita kayak kan manusia. Yes, dalam seminggu sempetin satu hari aja gitu, untuk mungkin kalau memang refreshmentmu itu jalan-jalan, ya udah 1 hari itu untuk jalan-jalan. Bener-bener jangan buka HP. Nah, that's it. Itu saran aku. Dia jangan buka HP. Kadang kalau kita main sama teman, terus teman kita itu ya masih ada yang main HP, itu juga nggak enak buat ngobrol. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi ya harus disempetin sih. Ya, jadi kayak self love-nya itu berbeda-beda. Ada yang jalan, ada yang tidur, ada yang makan. Ya gitu sih kalau menurut Cindy dan juga Bila. Gitu. Banget. Dan Sobat Buana pastinya di malam hari ini ya yang pengen nimbrung-nimbrung boleh. Ini masih ada 1 pertanyaan lagi nih dari Sukma. Nanti kita bakalan bahas lagi. Jadi tetap barengan sama Cindy dan juga Bila ya Sobat Buana di ajang Ngobrol Santai. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana, masih bergabung barengan sama Cindy dan juga Bila pastinya di ajang podcast Ngobrol Santai. Masih dengan tema yang sama nih Sobat Bana, self love nggak harus mahal. Yes. Ini masih ada 1 pertanyaan lagi ada. nih dari Apa tuh? Sukma gitu ya. Gimana cara membedakan nih antara kebutuhan nyata akan istirahat dan perhatian ataupun self love itu sendiri dengan sekedar nafsu untuk belanja atau retail terapi yang seringkali hanya menjadi pelarian sementara. Gimana? Sebentar. Aku ini ya. Gimana nih cara membedakan antara kebutuhan nyata akan istirahat dan perhatian self love dengan sekedar nafsu untuk belanja yang seringkali hanya menjadi pelarian sementara. Paham nggak? Kayak kebutuhan kita itu apa, tapi kita pengennya contoh barang. Ini butuh apa enggak? Kayak gitu, bedain butuh apa enggak sih? Sebentar. Oke. Senangkepmu gimana? Sebentar aku tak membaca ya. Ini agak connect ya. Ini otakku ini ya. Bagaimana cara membedakan antara kebutuhan nyata akan istirahat dan perhatian dengan sekedar nafsu untuk belanja yang seringkali hanya menjadi pelarian sementara gitu. Mungkin yang bisa membedakan gimana sih Sukma ini ya? Jangan terlalu baku lah. Ini Aduh udah pusing, jam-jam pusing ini. Ya, diulang lagi ya. Bagaimana cara membedakan antara kebutuhan nyata akan istirahat? Oh gini loh, bagaimana sih cara kita memilah-milah? Oh ini waktunya istirahat. Oh ini ternyata Oh ini waktunya istirahat beneran, sama oh ini aku waktunya istirahat tapi ternyata kita larinya ke belanja gitu loh. Oh gitu, jadi self love-nya belanja. Gini deh, simpelnya adalah gimana kamu bisa membedakan nih. Oh ini ternyata cuman
hawa nafsu aja untuk self love gitu ya, atau self love ini benar-benar dibutuhkan. Nah gitu, kayak gitu. Ya, gitu. Aku baru nangkap. Oke, thank you Sukma, nggak membantu kamu pertanyaan. Oke, gimana tuh? Jadi kebutuhan apa tadi, Pak? Kebutuhan self love itu gimana cara kamu membedakan nih? Oh, ternyata aku beneran butuh self love sama oh ternyata aku cuman tertipu nih sama nafsuku dalam Oh, gitu. ya, dalam berkedok self love itu tadi loh. Berkedok self love ngabisin uang di dompet. Ya gimana tuh caranya kamu? Kalau bila belanja apalagi kan self love-nya lebih ke saku uang belajar ini ya, uang belajar ini lebih suka lihat-lihat dulu, terus lihat-lihat di kantongan kunci contoh banyak banget, terus ini lucu lihat-lihat dulu, terus habis itu 1 jam kemudian itu kayaknya baru ada kepikiran pengen beli tapi ini lucu apa yang lain aja, mesti kayak gitu, mesti bingung banget gitu. Terus habis itu masih mikir-mikir lagi, dan kadang habis lihat-lihat itu besoknya baru kepikiran mau beli. Jadi kak mikir semalaman itu beli gak ya itu akhirnya beli. Ya gimana caranya kamu membedakan gitu loh tadi? Gimana caranya? Membedakannya ya itu nggak tahu ya. pokoknya kalau ada ya udah dibeli, kalau nggak ada nggak gitu ya kamu ya. Gitu. Kalau aku sendiri gimana sih cara membedakan ternyata ini self love yang harus dipenuhi sama self karena hawa nafsu. Biasanya itu kalau aku satu hal pengen hal kecil deh, facial gitu, pengen facial. Aku nggak turutin dulu. Kenapa? Iya, aku tahan dulu. Kalau besok udah nggak ada muncul rasa itu, berarti aku tuh hawa nafsu aja. Oh, kayak gitu. 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai seminggu aku tahan. Kalau memang perasaan pengen facialnya masih ada, ya udah. Ternyata aku butuh self love untuk facial gitu. Tapi kalau memang dalam sehari itu udah hilang, ya udah, nggak gitu. Sama halnya kayak kita lagi pengen makan apa gitu kan. Itu kalau misal aku pengen makan geprek gitu ya misal, ternyata hari ini aku pengen makan geprek tapi besok ternyata udah nggak pengen, kan itu cuman kayak lapar mata mungkin, ataupun habis scrolling kan, apalagi lihat orang mukbang atau apa gitu kan, jadi pengen kan, akhirnya muncullah rasa itu gitu kan. Mungkin kalau dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kalau makanan ya, kalau masih sama ya udah aku beli gitu. Itu berarti self love-nya. Iya, self love-nya seperti itu gitu. Oke, jadi itu ya bedanya. Tapi gitu kalau pengen terus gak pernah ini ngerasa gak pengen, berarti emang perlu banget dibeli itu. Gak perlu ngerasa gak pengen, gimana tuh maksudnya? Kayak tadi bila lihat sesuatu pengen terus, sebenarnya nahan sehari, mikir gak bisa nahan, akhirnya beli juga. Tapi gak apa-apa sih, memang harus seperti itu tahapnya gitu. Nah gitu ya Sukma caranya Cindy dan juga Bila gitu dalam mungkin cara Bila gak membantu gitu ya tadi Mbak. Cara membedakannya gitu ya. Terus kita lebih ke santai-santai aja dulu nih gitu ya. Kalau kamu nih sahabat terbaik buat diri kamu sendiri gitu ya, kan sama halnya kayak aku tadi, aku memeluk diriku sendiri karena aku ngerasa yang tahu aku sendiri ya aku sendiri gitu loh. Ada nggak sih pesan tersendiri yang pengen kamu sampaikan buat kamu, buat diri sendiri? Sehat-sehat. Karena kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapain. Apa nasihat? Bener. Sebenarnya gini, kadang orang tuh nasihatin kita tapi kitanya nggak mau menerima, tapi sebenarnya hal itu tuh kita butuhkan gitu. Itu juga mungkin pengen kamu utarakan gitu untuk diri. Intinya nasihat apa yang ingin kamu sampaikan buat dirimu sendiri? Oke.
buat diri sendiri, jangan terus memikirkan apa kata orang lain. Perlu kita mikirkan orang lain kalau emang itu bisa ngebangun kita, bikin semangat kita, bikin motivasi kita, dan hal yang emang penting. Tapi nggak semuanya harus dipikirkan. Kayak mungkin orang bercanda nih di depan kita atau bilang apa gitu, kita dengar, ternyata kepikiran langsungan, tapi ternyata itu semua nggak harus dipikirkan gitu loh, Mbak. Nah, itu juga buat diri sendiri, jangan selalu memikirkan kata orang. Oke, kuncinya adalah jangan selalu memikirkan kata orang. Perlu, cuman nggak perlu. Cuman apa? Oke, kalau aku sendiri ya. Kalau Mbak Risma, Mbak Cindy? Kalau Mbak Cindy untuk menasihati diri sendiri adalah yang pertama, banyak banget teman-teman aku yang menasihati jaga kesehatan. Iya. Itu sebenarnya akunya yang kayak ignore gitu loh, kayak nggak peduli gitu. Tapi sebenarnya aku pikir-pikir, aku butuh olahraga, aku butuh jaga kesehatan, aku butuh suplemen-suplemen yang baik nih untuk badan. Tapi kok rasanya lagi males-malesnya gitu loh. Jadi kayak aku tuh cuman butuh semangat aja gitu loh untuk gimana support itu gitu. Pokoknya Cindy itu jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat juga gitu. Jangan suka overthinking, jangan apa-apa dipikir sendiri kayak gitu. Terus hidup itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Jadi let it flow, jalani aja, syukuri. Udah bersyukur. Itu nasihat untuk diriku sendiri. Ini agak dalam banget gitu ya. Tapi ngomongin soal diri sendiri, ada gak sih hadiah buat diri sendiri yang paling berkesan pernah kamu berikan ke dirimu sendiri deh gitu? Lebih ke self love paling berkesan. Ya apa? Apa ya? Bisa nyenengin diri sendiri, memenuhi inner child sih. Memenuhi inner child di setiap kamu butuh gitu. Iya benar, itu benar-benar hadiah paling. Habis itu langsung mikir seneng banget, gak tau senengnya itu kebawa terus. Terus habis itu kayak langsung happy, semua masalah hilang, menghadapi masalah dengan tenang. Nah itu dia hadiah paling berkesan. Jadi hadiahnya juga gak selalu berbentuk barang, gak selalu berbentuk apapun itu. Mungkin apresiasi buat diri sendiri juga hadiah. Kayak kita habis mencapai pencapaian, terus kita mikir, wah bisa nih, ternyata bisa sampai sini. Itu juga termasuk hadiah paling berkesan sih Mbak. Begitu. Kalau Mbak Cindy, apakah hadiah paling berkesan itu selalu berbentuk barang? Enggak juga. Kopi sih. Aduh, kopi lagi. Enggak. Ini kayak pengen kopi nih. Enggak. Kalau ngopi nanti aku tidak bisa tidur. Oke, hadiah apa yang pernah aku kasih buat diriku sendiri? Hadiahnya adalah ini sih. Aku jadi tahu skillku apa. Oh, itu. Dari beberapa struggleku yang kemarin gitu loh, dengan segala cacian, dengan segala ini gitu ya. Jadi akhirnya self love-nya itu tuh jadi tahu skillnya sendiri gitu ya. Terus hadiahnya apa lagi ya? Nah, kalau sekarang tuh belum ngerasa punya hadiah, karena memang aku tuh pengen banget memberikan hadiah pada diriku sendiri untuk tidur maksimal. Aduh, itu dia yang belum didapatkan kayaknya. Ya semoga ya habis ini aku mendapatkan tidur yang maksimal ya teman-teman ya, doakan saja. tidur. Kalau hadiah mungkin ini agak melibatkan uang ya. Mungkin hadiahnya sekarang adalah dengan prosesku aku bisa mendapatkan hakku untuk mungkin bekerja, mendapatkan haknya gitu ya, mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Akhirnya aku bisa memenuhi apa yang aku inginkan. Kayak gitu sih, hadiah-hadiah kecil sih sebenarnya kayak gitu.
Aku nggak harus barang. Nggak harus barang. Yang penting kopi. Oke. Nah, ini terakhir gitu ya, Bila nih, pastinya di malam hari ini gitu kan. Kasih pesan gitu ya buat Sobat Bahana. Self love itu menurutmu gimana ya? Kasih pesan buat orang lain, bukan orang lain, buat Sobat Bahana gitu ya, bahwa self love itu perlu gitu, dan self love itu nggak harus tentang uang ataupun nggak harus mahal. Apa nih pesan yang pengen kamu sampaikan buat Sobat Bahana? Buat Sobat Bahana, self love itu mencintai diri sendiri. Jadi sempetin deh pahami diri sendiri, gimana diri sendiri itu merasa dicintai lewat pelukan, lewat hal-hal kecil. Itu kita juga harus paham. Jadi kita nggak harus bikin orang lain, aku pengennya gini-gini kan tambah capek. Jadi kita harus pahami diri sendiri buat agar kita cinta sama diri sendiri. Jadi begitu. Oke. Oke. Gitu. Ya, kalau aku sendiri memberikan pesan ya untuk Sobat Bahana semuanya, pentingnya self love. Yaitu tadi sama hal yang aku utarain di awal gitu ya. Ketika kita udah anggaplah dalam tanda kutip menyiksa. Ya, dalam tanda kutip menyiksa diri kita. Kita itu dilahirkan untuk diberi amanah. Kita bawa badan ini, kita bawa jiwa ini gitu ya. Kalau kita di dunia untuk hanya mengorbankan, hanya untuk menyakiti diri kita, hanya untuk menyakiti jiwa kita, itu tidak baik juga gitu ya. Kalau memang kamu Sobat Bahana, kalau kita udah struggle lah ibaratnya gitu kan, kita benar-benar harus menyempatkan untuk self love gitu. Self love itu bentuk dari reward, bentuk dari apresiasi bahwa kamu bisa lebih baik dari ini. Kamu istirahat dulu deh. Self love itu bentuk kamu dari istirahat. Kamu dapetin ini. Self love itu bentuk dari istirahat kamu setelah kamu melakukan perjalanan yang panjang, berliku-liku dan lain sebagainya gitu. Sama halnya kalau kamu lagi mendaki gunung gitu kan, pasti ada pos-posnya tersendiri. Nah, ketika kamu jalan gitu ya, kamu menjalani kehidupan. Ketika kamu lagi di pos, nah itu kamu harus mengambil self love-mu itu sendiri ataupun self reward-mu itu sendiri. Dan sampai akhirnya apa? Kamu bisa di puncak dan kamu bisa melihat keindahan dalam kehidupan kamu. Oke, aduh mendalam banget. Mau ngapain ya aku ya? Tapi yang penting harus self love dan self reward ya. Tapi yang pasti gratis dong ya. Oke, dan pastinya Sobat Bahana di malam hari ini ya tuntas sudah kebersamaan kita barengan sama Bila nih, bahas tentang self love gak harus mahal. Thank you banget buat Bila malam hari ini udah menyempatkan hadir berbincang-bincang, ngobrol ngalor yang ngidul sangat panjang. Yes. Ini ya, dan pastinya Sobat Bahana minggu depan kita bakalan datang dengan topik-topik seru yang lain. Jadi pastinya Sobat Bahana saatnya Cindy dan juga Bila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya Sobat Bahana. Selamat malam, selamat malam mingguan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.